Pak, pipanya ini kan kalau saya perhatikan sejajar dengan ini, Pak. Pipa kayak gini nih. Yang ini ya, Pak, ya? Nah, kayak gini, cuma adanya di kolong. Oh, Gitu, oke, pipa oke. Wah. Tapi kalau saya sebutkan sebetulnya air mengalir tuh nggak salah ya, Pak? Ini kalau Nggak saya lihat tuh salah, mengalir ya, Pak, ya? Jalan. Oke, jalan. Tapi memang ada pipa Ada seperti pipa, ini ya, Pak, ya? Pipa ini nih yang bulat ini. Boleh tahu nggak, Pak, ini pipa apa, Pak, kalau boleh tahu ini, Pak? Kayak isi optik deh, antara Oh, optik ya? Ya kayak Telkom gitu. Berarti di tengah-tengah sana ya, Pak? Di kolong. Oh, iya di kolong sana ya? Iya. Ada berapa pipa, Pak? Kurang lebihnya sama PDAM itu ada 5 kurang lebih. Kondisi terkini Kali Baru, airnya sih mengalir, cuman elevasinya kayaknya mendekati jembatan. Dan Pak, mungkin boleh nanya, Pak? Pak, ini buat YouTube boleh Pak nanya, Pak, ya? Iya, Pak, ini karena mampet atau memang terlalu deras, Pak, airnya, Pak, alirannya? Kendalanya ada satu ya, karena ada pipa Ada pipa di sini ya, Pak, ya? kolong ya. Oke. Tingginya pipa itu sama air cuma 1 jengkal doang. Oh, gitu, Pak. Nah, jadi ini yang bikin mampet. Jadi kadang-kadang kalau ada kayu 1 batang pun udah pasti mampet kali. Solusinya, Pak? Ya solusi sih mau nggak mau kalau nggak jalan dibelah dulu, ini secara manual paling dibersihinnya. Oh, gitu. Pak, pipanya ini kan kalau saya perhatikan sejajar dengan ini, Pak. Pipa kayak gini nih. Yang ini ya, Pak, ya? Nah, kayak gini, cuma adanya di kolong. Oh, Gitu, oke, pipa oke. Wah. Tapi kalau saya sebutkan sebetulnya air mengalir tuh nggak salah ya, Pak? Ini kalau Nggak saya lihat tuh salah, mengalir ya, Pak, ya? Jalan. Oke, jalan. Tapi memang ada pipa seperti ini ya, Pak, ya? Pipa ini nih yang bulat ini. Boleh tahu nggak, Pak, ini pipa apa, Pak, kalau boleh tahu ini, Pak? Kayak isi optik deh, antara Oh, optik ya? Ya kayak Telkom gitu. Berarti di tengah-tengah sana ya, Pak? Di kolong. Oh, di kolong sana ya? Iya. Ada berapa pipa, Pak? Kurang lebihnya sama PDAM itu ada 5 kurang lebih. Oke. Pak, kalau dari sini, Pak, Pemkap yang membongkar atau Satpol PP yang membongkar ini, tahu nggak, Pak, dalam tuh ada pipa gitu, Pak? Belum tahu, baru yang tahu tadi staf desa Mangunjaya aja RT. Staf Desa Mangunjaya. Dan baru ketahuan sekarang nih. RT 03. RT 03. Nggak, artinya bahwa di dalam ada pipa dan mampet dalam ada kutip baru ketahuan sekarang. Ya sebenarnya kalau pipa sih udah lama ya, udah bertahun-tahun. Udah lama. Cuma Oke. baru ketahuan tadi. Ya sebenarnya waktu itu sih sempat kita ngomong juga, cuma kan karena sekarang ada program kayak gini, nah jadi staf desa itu baru tahu. Ya. Oke. Mungkin nggak sih, Pak, di tengah-tengah dibongkar ya, Pak, di kali ini? Ya kemungkinan ya itu doang solusinya soalnya. Karena kalau manual ya nggak mungkin ya, Pak, ya? Nggak mungkin, Pak. PR banget ya, tiap harus bersihin gitu ya, Pak, ya? Nah posisi kan ribet. Sedangkan terowongan kolong ini kan nggak bisa diri gitu. Nggak bisa diri ya? Nggak bisa. Jadi, Bisanya tengkurap. oh gitu, Pak? Oh. Jadi kalau misalnya ingin membersihkan secara manual, berarti harus tengkurap gitu, Pak? Ke dalam. Oh, loh, ini bukannya dikeruk agak dalam, Pak, yang di sebelah sini, Ini kan Pak? dikeruk, ini kan nggak ganggu. Yang nggak ganggu di kolong. Oh, mungkin nggak jangan pengerukan, Pak, ini, Pak? Hah? Kalau dikeruk mungkin nggak? Lebih kok ke dalam ngeruk gitu, Pak, ngeluarin Ya, gitu? ya kemungkinan besar ini ada alat yang lain kan, Pak. Iya juga ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya kalau misalnya dibersihkan secara manual ya, Pak, ya, itu proses butuh waktu dan kayaknya berulang terus dan, Pak, ya. Iya kalau anggarannya ada, kalau anggarannya nggak ada repot ya, Pak, ya. Nah, berarti kalau misalnya dipotong juga nggak mungkin ya, Pak? Karena kabel. Karena kabel. Berarti dipindah atau gimana, Pak? Ya, kalau dipindah sih nggak mungkin lah, karena memang udah titiknya kan. Lubang ini, bak kontrolnya di sini. Oh, bak kontrol di sini, Pak? Iya, bak kontrol kabel. Wah, ini masalah baru, bukan masalah baru, Pak, cuman tantangan baru lagi ya, Pak, ya. Ada rencana besok mau disampaikan ke Pak, ke desa gitu, Pak? Ya kemungkinan ya kalau dibilang sampai sudah pasti sampai, cuma kebetulan kan tadi juga staf desa juga udah tahu. Staf sudah tahu, baru tahu hari ini, Pak? Tadi pagi. Tadi pagi. Setelah Pas kondisi air rada lambat jalannya. Oh, dari jam berapa, Pak? Pagi tadi. Oh. Tadi kan saya turun ke bawah kan. Ke dalam sini? Iya. Ke dalam sini, Pak? Tadi pagi. Buset, gokil juga Bapak ini. Karena emang tugas, Mas. Oke. Tugas saya. Tugas Bapak, oke. Walaupun kita warga gitu, cuma kita punya inisiatif aja. Oh, oke. Pak, ini Bapak tadi pas masuk ke dalam itu sebelum hujan ya, Pak? Sebelum hujan. Nah, ini hujan lebih parah lagi berarti? Parah. Oke. Boleh tahu nggak, Pak? Ini ketinggiannya sudah berapa, Pak, air ini, Pak? Ya, Sebelum hujan? Sebelum hujan sih paling sekitaran 40 sentian lah. Ini sudah? Ini hampir 1 meteran. Tinggi ya, Pak, ya? Ini dari Kalimalang masuknya air? Ya, Dari sana ya, Pak, ya? Oke, jadi ini kemarin dengan Pak siapa, Pak? Aku. Pak Ako ini apa, Pak? Saya atribusi apa nih? Bapak sebagai apa, Pak? Nah, kalau saya sih sebagai warga aja. Warga Mangunjaya, Pak, ya? Nah, Oke. Memang
saya udah dari dulu emang punya inisiatif aja untuk Inisiatif. karena Oke. berada di lingkungan saya juga gitu. Oke, jadi ini saya simpulkan bahwa tadi Bapak Akoh ya Pak ya. Bapak Akoh sempat masuk ke dalam sana, gitu kan? Saya menyebutnya ke dalam sungai, gitu, ke dalam kali, ya kan? Bapak sampai tengah sana nggak Pak? Sampai tembus ke sana. Sampai tembus. Dan ternyata di dalam ada pendangkalan Pak. Dan pendangkalan itu ternyata karena ada salah satu kena pipa, gitu. Dan kalau dibersihkan manual, berarti kayak Bapak modelnya masuk ke dalam, terus ngeruk gitu Pak. Oke, itu doang Pak solusinya. Karena kalau dipotong pun ya nggak mungkin, kan ini saluran ya Pak ya. Karena ada pipa, ada kabelnya juga, kita nggak bisa. Bahkan itu pun kita nggak bisa kalau tanpa izin kan saya nggak mau. Oh iya, betul juga sih Pak. Oke. Karena kan itu hak orang juga. Betul, nggak boleh juga ya Pak ya secara sepihak main potong-potong aja Pak ya. Gitu. Oke. Dan ini adalah penampakan terkini dari Kalibaru. Ya, jadi ini pas banget momentumnya ya. Tadi pagi itu dikeruk di ujungnya Pak ya. Di ujungnya sana dikeruk gitu dekat Tambun, saya lihat tadi ada dekat stasiun itu. Dan mengalir ke sini dan hujan deras ya kan. Alirannya cukup kencang sebetulnya. Cuman memang terhambat di sisi sana ya Pak ya. Di lorongnya itu Pak. Berarti ada potensi bisa banjir lagi nih Pak ya. Kalau banjir itu juga alhamdulillah enggak ya. Enggak ya Kalau Pak. di lingkungan sini enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Waktu sebelum ada pembongkaran kayak gini mungkin ya cuma di sana, kampung sana. Oke. Lain RT. Oke Pak, nanti kalau dimasuk ke rapat desa Pak, kira-kira apa Pak ya, solusi konkret Pak agar ini nggak menghambat itu Pak? Ya, Kira-kira cuma dua. Kalau nggak dibongkar secara otomatis ya manual, udah cuma butuh proses. Oke. Udah gitu aja. Iya paling benar ya, butuh anggaran lagi Pak ya. Oke. Baik Pak. Dan bahkan apa kemungkinan besar juga warga juga sebagian nggak ada yang mau lah kalau bukan saya yang turun. Kecuali Bapak ya Pak. Dan Bapak itu nggak dibayar Pak. Kita sih sebagai warga ini aja Mas. Ikhlas ya Pak ya. Relawan Pak untuk masuk ke dalam ini Pak. Ini berapa meter Pak dari sini sampai ke sana Pak? Kedalamannya Pak? Ini kan bentuk kali kan nyerong nih. Oke, nyerong ke sana Pak. Nah, itu tuh yang ada tangga tuh. Oke. Kurang lebihnya ke sana tuh dari sini ke sana kurang lebihnya hampir 10-an. Lumayan ya Pak ya. Ya. Dan itu nggak ada ruang pernafasan atau apa dalam Pak? Kalau dibilang ruang pernapasan ada, cuma kita kudu ngatur napas di bawah. Tadi pagi tuh Bapak masuk dalam Pak? Wah Tadi gila. sudah lancar tadi. Oke. Udah rapi. Nah kalau saya melihat ini adalah saluran air yang bergerak dari arah hulu gitu kan, terus ini mengalir gitu. Tapi saya melihat ini ngalir gitu. Cuma menurut Bapak ini justru ada hambatan di sana ya Pak ya. Kalau airnya hujan deras banget, kemungkinan akan naik ya Pak. Gitu. Tapi ini mungkin karena sudah mulai menurun tensi hujannya Pak ya, jadi agak turun lagi ya Pak. Kita lihat besok aja kalau memang ada penurunan dari debit air ya mungkin lancar gitu. Tapi kalau nggak ada penurunan ya udah mau nggak mau lah besok turun lagi. Turun keruk lagi manual ya Pak ya. Luar biasa. Oke. Oke, ini adalah betul. Oke, Pak. Pintu airnya di mana sih Pak yang ke Kalimati Pak? Banyak. Ini satu. Ini pintu air Pak. Oh ini dikeruk ya? Ya udah nggak ada di sana. Masih ada di sana. Daerah Sumberjaya 2. Oke. Ini udah tinggal rangka doang. Satu di sini. Situ Pak, belakang warteg itu pintu air ya? Ah itu tuh yang ada tumpukan putih tuh. Oh. Itu sengaja saya tutup. Itu pintu air Pak? Iya, itu pintu air. Dari mana Pak? Dari Sini Pak. oh depan situ. Terus ke sana ya? Oh. Aja ya. Oke, saya pakai motor kali ya. Bentar Pak. Saya ikut Bapak ya biar lebih jelas. Tadi disebutkan oleh Bapak di sepanjang Kalibaru sebelah sana itu, ya kan, ini melewati jembatan dan ternyata ada hambatan di bawah sini nih. Ya ternyata ada pipa yang menghambat jalannya air dan ini dibersihkan oleh Bapak tadi yang saya wawancara secara manual dan sudah masuk ke dalam gorong dan alirannya ke sini. Ke sini ya Pak alirannya ya Pak. Oke, ini karena malam ya, jadi saya nggak terlalu jelas gitu ya. Tapi yang pasti sih ini kelihatan aliran airnya cukup kencang ya, gitu kan. Dari sisi elevasinya kayaknya lebih rendah ya Pak ya, ketimbang tadi yang di ujung sana ya. Oke, jadi Bapak tadi masuk dalam gorong-gorong ini Pak. Oke, nah ini dia. Kalau setelah elevasi air ini lebih rendah, deras sih di sini, gitu kan. Ternyata ketahan di sana, karena di sana ada pipa tengah-tengah, jadi ngalirnya pelan, gitu. Nah, tadi yang Bapak katakan ada pintu air yang ke arah Kalimati mana Pak? Itu yang saya tutupi.
Yang putih itu ya Pak ya? Itu pintu air Pak? pakai spanduk ya. Situ pintu air sama? Sama di belakang ini. Oh, yang di wastafel. Ini pada sini Pak? Tutup sama wastafel. Oh oke, ya kalau di ujung sana Pak? Ujung sana udah nggak ada. Oh, nah nanti kalau sudah di ini pintu airnya yang difungsikan yang mana? Nah, ya sebenarnya sih kalau untuk difungsikan lagi sih kemungkinan besar di los. Nggak ada pintu air? Ya. Oh, Jadi biar seimbang air juga ngalirnya. karena gini Pak, ke Kalimati yang saya tahu di ujung sana itu kan mentok Pak, dan itu ada belokan dan itu lebih kecil. Nah itu apakah kalau nggak pakai pintu air nggak bikin banjir Pak? Di sini mah nggak ada Kalimati ya sebenarnya. Itu pun karena ulah warga juga. Ulah warga, oke. Ini dulu kalinya jadi Kalimati. Ya itu. Iya. Oke, baik Pak. Sip kalau gitu. Oke, berarti tinggal tunggu besok pagi kira-kira perkembangan seperti apa ya Pak ya? Tahu debit airnya kayak gimana. Oke. Agak turun berarti alhamdulillah. Iya betul. Mantap nih Pak. Oke, ini malam hari pukul 7:30 malam ya. Ini kondisi terkininya ya, cukup ramai ya. Dan ini ada tangga. Ini tadi jangan Bapak naik tangga ini ya Pak? Enggak sih, ini mah tadi warga yang naruh ya. Oh, warga naruh ya. Oh, saya mah sudah biasa lompat ya Mas. Oke. Baik Pak, sekali lagi terima kasih informasinya ya. Ini ada update baru sepanjang sehari ini. Bapak mungkin bisa tahu ya, banyak YouTuber yang update ke sini Pak. Banyak. Tapi yang baik Pak, terima kasih, semoga Bapak sukses selalu ya Pak ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya Pak. Mari Pak. Ya, tadi wawancara saya dengan Bapak aku ya terkait bagaimana progres Kali Baru setelah hujan deras ya. Ternyata ada tantangan baru ya kan, di belakang saya gelap kali ya. Di belakang saya ini ternyata alirannya kurang lancar karena ada sumbatan, bukan sumbatan sih, karena ada pipa di dalam di tengah-tengah jalan raya ini gitu kan. Nah ini akan jadi diskusi baru, mungkin besok ya akan disampaikan ke desa bagaimana solusinya. Kan tadi kalau ngomongin solusinya dengan manual harus ke dalam gorong-gorong sana untuk ngeruk. Tapi nggak mungkin tiap hari kalau hujan masih gorong-gorong ya kan, karena tadi kalau saya lihat fakta kalau bisa didiamkan ya akan naik airnya, tidak ngalir deras seperti ini gitu. Oke Sobat Infra, terima kasih telah mengikuti saya sampai dengan selesai. Seperti biasa ya, saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan terima kasih untuk yang sudah subscribe untuk sampai habis, dan terus Sobat Infra yang memberikan komentar, masukan, kritikan agar saya semakin semangat untuk memberikan karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.